Salam, selamat bertemu kembali di dalam perkuliahan kita saat ini. Kemarin baru saja kita melaksanakan ulangan tengah semester. Ya, semoga semua berjalan dengan baik, nilainya juga baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang baru, yaitu materi tentang kerukunan. Kerukunan sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya bernegara saat ini atau bermasyarakat, karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Nah, kemajemukan atau keberagaman itu bisa juga memicu konflik. Sedangkan konflik sangat merugikan baik secara materi maupun nyawa dari masyarakat itu. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran, pemahaman tentang kerukunan. Baik, akan Bapak saya sharekan. Ya, ya sudah mulai muncul ya. Ini banyak materinya sudah. Di sini yang pertama memang kita melihat dari yang di A ini sebenarnya ini masuk di B, tapi saya isikan dulu tentang yang di B ini. Ya. Nah, apa itu kerukunan? Kerukunan adalah hidup akrab yang ditandai oleh solidaritas dan tenggang rasa yang sangat tinggi. Lalu di sini ada titik-titik yang saya buat. Ini nanti diisi masukkan kepada digabung dengan tugas dari materi ini, yaitu di tugas. Ya. Apa itu pluralisme? Apa itu multikulturalisme? Saat ini kita belajar tentang kerukunan. Mengapa kita belajar kerukunan? Tadi sudah pendahuluan saya sudah sampaikan. Para pendiri bangsa Indonesia jauh-jauh hari mencetuskan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang mendorong pendiri bangsa Indonesia membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini dijawab ya. Baru makna kerukunan umat antar umat beragama. Seseorang sosiologi asal Prancis ya mengatakan bahwa agama merupakan kekuatan yang amat mempengaruhi sikap hidup manusia secara individu maupun sosial, dan seharusnya agama menjadi perekat sosial yang kuat dalam kehidupan manusia. Jadi agama bukan hanya ajaran teoritis, merumuskan iman dan mengarahkan perilaku orang beriman, melainkan juga di dalamnya dapat norma dan aturan, perintah dan larangan yang berkenaan dengan etika dan moral masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa selain menjadi sumber spiritual, agama juga merupakan sumber dan moral dalam kehidupan masyarakat. Berbicara agama, maka kita harus melihat titik temu agama-agama. Semua agama bertemu pada titik ini, yaitu etika dan moral. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat yang plural, ternyata tidak semudah itu atau kita agama-agama bertemu. Pada satu sisi, pemeluk agama terus meningkatkan kehidupan spiritualnya masing-masing, tetapi pada sisi lain, kegiatan ini seolah-olah terpisah dari kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi, kita katakan dia beragama ke Tuhan, tetapi dengan masyarakat dia tidak. Ya. Nah, untuk itu setiap penganut agama diingatkan bahwa sejak semula para pendiri agama mereka tidak memisahkan kehidupan spiritualnya dari masyarakat. Agama justru membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Cita-cita untuk mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik itu dapat terjadi ketika manusia menghargai dirinya dan sesamanya. Nah, akhirnya muncul yang memiliki paham pluralisme. Ya, bangsa Indonesia merupakan keunikan serta kekayaan yang harus disyukuri. Hidup dalam pluralitas dengan sendirinya menuntut tingkat toleransi serta solidaritas yang tinggi. Mengapa kita tuntut sikap solidaritas dan toleransi yang tinggi? Nah, ini isi. Jadi pemahaman kalian, mengapa perlu ada solidaritas atau toleransi tinggi di dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dalam masyarakat,
Ya, kita tadi awalnya saya katakan bahwa Indonesia itu plural, ya, majemuk, keberagaman, ya. Bangsa Indonesia pada masa kini tengah menghadapi krisis berbagai bidang kehidupan, serta mengalami suatu transisi menuju kehidupan demokrasi yang telah tergoncang oleh konflik dan kekerasan yang bernuansa agama, suku dan budaya. Ya, para analis mengatakan bahwa pemicu itu semua selalu dikaitkan kepentingan politik ketimbang SARA. Namun tak dapat dipungkiri bahwa agama turut menjadi penyebab konflik yang diikuti oleh kekerasan. Nah, untuk mengatasi konflik tersebut apa yang harus dilakukan? Nah, ini dijawab, ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama-agama di Indonesia. Oleh karena itu, agama-agama di Indonesia berperan dalam memberikan memberi sisi isi pada sila-sila di dalam Pancasila dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Sikap ini dapat membentuk kita keluar dari pola pikir, ya, sektarisme dan primordialisme atau mayoritas and minoritas. Pancasila adalah wadah yang menjadi sebagai dasar pijak bersama seluruh bangsa Indonesia dan agama memberi isi pada dimensi spiritual. Toleransi dan solidaritas merupakan nilai-nilai yang tercantum dalam sila kedua dan ketiga dari Pancasila. Di samping itu, dua prinsip dasar tersebut merupakan nilai-nilai yang penting yang dianut oleh setiap umat beragama. Lalu kemudian kita masuk kepada kerukunan dalam perspektif teologi. Ya, dalam perspektif teologi kita lihat perjalanan umat Allah di padang gurun sebenarnya antara lain merupakan suatu momen pembelajaran solidaritas dan toleransi dalam kehidupan bersama di mana mereka dipersiapkan Allah untuk menjadi satu bangsa yang berdaulat dan mereka yang akan terwujud ketika tiba di tanah perjanjian. Dengan kata lain, bangsa Israel di padang gurun selama 60 tahun dibentuk Allah agar mereka memiliki kesatuan, toleransi, serta solidaritas agar mereka dapat memasuki tanah perjanjian itu. Mengapa Allah mendidik mereka selama 40 tahun di padang gurun? Jawablah ya. Dari peristiwa bangsa Israel dibentuk Allah selama 40 tahun di padang gurun untuk masuk di tanah perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kita harus apa? Harus saling menghargai, menerima. Dalam kitab Mazmur 133 ayat 1-6, firman Tuhan jelas mengajarkan tentang kerukunan. Ini merupakan dasar kita untuk hidup rukun. Karena Allah sendiri yang mengendaki kerukunan. Mengapa kita harus hidup rukun? Jika kita melihat dari Mazmur 133. Sikap terhadap kerukunan antar umat beragama. Ada beberapa sikap yang lazim tampak dalam masyarakat dalam kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama, yaitu sikap inklusif, eksklusif, inklusif, dan pluralisme. Tiga sikap ini dipengaruhi oleh pola pikir, pengalaman, visi serta kemampuan memahami perwujudan kasih bagi sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan paham eksklusivisme, apa yang dimaksud dengan paham inklusivisme, dan apa yang dimaksud dengan paham pluralisme. Kerukunan, multikulturalisme, dan sinkretisme. Jelas apa yang dimaksud kerukunan dan diberikan contohnya. Jelaskan apa yang dimaksud multikulturalisme. Bagaimana sikap kita terhadap multikulturalisme? Menurut kamu apakah multikulturalisme itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan terorisme dan berikan contohnya. Nah, ini dikerjakan. Nah, kita ambil lanjut. Ini yang Bapak terangkan untuk awal untuk tugas-tugasnya. Ya. Jadi cari apa itu eksklusivisme, apa itu inklusisme, apa itu pluralisme. Ya, kita coba masuk di dalam materi yang selanjutnya ini yaitu materi kuliah kita kan pendidikan agama Kristen, kerukunan antar umat beragama. Ya, kemampuan akhir setiap tahap belajar, mahasiswa mampu menjelaskan kerukunan antar umat beragama dengan bahan pokok-pokok bahasan materi pembelajaran. Kerukunan antar umat beragama, agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas beragam. Kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana semua orang dari berbagai latar belakang meyakini dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan bekerja sama tanpa ada diskriminasi atau konflik. Ini adalah pilar pentingnya dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Mengapa kerukunan itu penting? Tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Di sini menciptakan stabilitas sosial. Ketika setiap orang merasakan aman dan dihormati, masyarakat menjadi lebih stabil dan terhindar dari perpecahan.
Membangun persatuan bangsa di Indonesia yang beragam, kerukunan adalah kunci untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari konflik yang bisa merusak keutuhan bangsa. Mempercepat pembangunan lingkungan yang damai memungkinkan setiap individu untuk fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan kontribusi positif lainnya yang pada akhirnya mempercepat kemajuan bangsa. Menghormati hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya tanpa takut. Kerukunan menjamin hak ini terlindungi. Pilar-pilar kerukunan umat beragama. Ada 3 pilar utama yang dikenal sebagai kerukunan umat beragama di Indonesia. Pertama, kerukunan internal umat beragama. Ini adalah kerukunan yang terjadi di dalam satu agama yang sama. Tujuannya adalah mencegah perpecahan akibat perbedaan pandangan atau aliran. Contohnya persatuan antara berbagai mazhab dalam Islam atau denominasi di dalam kekristen. Kerukunan antar umat beragama ini adalah pilar yang paling sering dibahas. Kerukunan umat beragama berarti toleransi dan kerjasama antara orang-orang dari agama yang berbeda. Ini melibatkan sikap saling menghormati, tidak menghina keyakinan lain, dan merayakan keberagaman sebagai kekayaan bukan masalah. Kerukunan antar umat beragama dengan Pancasila. Pilar ini menekankan hubungan yang harmonis antara masyarakat beragama dengan pemerintah. Pemerintah bertugas sebagai pelindung, menjamin kebebasan beragama dan tidak memihak pada satu agama tertentu. Sebaliknya, umat beragama harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Nah, cara membangun dan menjaga kerukunan. Tingkatkan toleransi dan rasa hormat. Mulailah dari diri sendiri dengan tidak mudah menghakimi keyakinan orang lain. Pendidikan yang inklusif. Sekolah dan lembaga pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman antar berbagai agama. Dialog dan diskusi, ajarkan dialog dengan orang-orang lain, orang dari agama lain untuk saling memahami pandangan yang masing-masing. Kerjasama dalam kegiatan sosial, bekerja sama dalam kegiatan kemanusiaan atau sosial seperti membersihkan lingkungan atau membantu korban bencana dapat mempererat hubungan tanpa memandang perbedaan agama. Hukum yang adil, pemerintah harus memastikan semua peraturan yang dibuat tidak diskriminatif dan melindungi hak setiap individu dalam menjalankan ibadahnya. Kerukunan umat beragama bukanlah hal yang statis, ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran dan usaha dari setiap individu. Dengan menjaga kerukunan kita tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih damai, tetapi juga menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nah, ini materi yang kita dapat pelajari, ya ini ada, ini ya. Lanjutnya juga tentang agama rahmat Tuhan bagi semua, ya. Agama seringkali dipandang sebagai seperangkat aturan, ritual atau dogma, namun di balik semua itu hakikat agama adalah rahmat atau anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, warna kulit atau status sosial. Agama seharusnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian dan panduan hidup yang membawa kebahagiaan bagi semua. Kenapa? Karena di dalam dari konflik itu seringkali konflik agama. Nah, agama sebagai panduan hidup, petunjuk moral dan etika. Agama mengajarkan kita tentang mana yang benar dan yang salah. Nilai seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan belas kasihan adalah pondasi dari hampir semua agama. Ajaran ini menuntut manusia untuk hidup lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sumber kedamaian batin. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, agama menawarkan ketenangan jiwa melalui ibadah, doa, dan kontemplasi. Ya, banyak orang menemukan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan merasakan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Jadi agama juga harus menjadi perekat sosial, membangun komunitas, mendorong kepedulian sosial. Agama bukan untuk memisahkan. Jika agama adalah rahmat, mengapa seringkali ini menjadi sumber konflik dan perpecahan? Kenapa? Salah memahami ajaran, pengaruh politik, dan kekuasaan. Jadi kesimpulannya, agama pada intinya adalah hadiah dari Tuhan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Ia adalah sumber moral, kedamaian, dan kekuatan,
untuk menyebarkan kebaikan. Mari kita lihat agama sebagai rahmat yang mempersatukan, bukan memisahkan, dan menggunakan untuk membangun dunia yang lebih damai dan harmonis. Baru kebersamaan dalam pluralitas beragama. Ya, apa itu prioritas? Itu dari pertanyaan, mengapa kebersamaan itu penting? Nah, bagaimana cara mewujudkan kebersamaan? Ya, itu saja materi kita untuk dipelajari dan ada tugas tadi yang saya katakan ada titik-titik yang harus diisi dan dikerjakan dengan baik sehingga kita bisa memahami pentingnya kerukunan itu. Karena tanpa kerukunan tidak mungkin akan terjadinya pembangunan yang baik, karena akan terjadi konflik yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun moral kita ya. Jadi oleh karena itu mari kita tetap hidup rukun, saling menghargai, ya saling menerima, saling menghormati. Keberagaman merupakan anugerah kekayaan yang dari Tuhan. Amin.